Bismillahirrahmanirrahim. Al-wadhifatu tsaniyatu, tugas yang nomor 2, tugasnya seorang kiai, tugasnya seorang muallim, seorang mursyid, seorang ustaz, ayyaqtadiya bi sahibi syar'i salawatullahi alaihi wasallam. Seorang muallim itu hendaknya mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga rahmat Allah dan keselamatan Allah tercurahkan kepada beliau. Salawatullahi alaihi wasallam. Fala yatlubu ala ifadatil ilmi ajran wa la yaqsudu bihi jazaan. Ia, seorang muallim itu tidak meminta atas pemberian ifadah pada satu ilmu, tidak meminta apa? Ajran, pahala, ongkos, gaji. Kemudian ia juga tidak bertujuan dengan taklimnya tadi, dengan pemberiannya ilmu tadi, jazaan, tidak bertujuan pada balasan. Misalnya Sofi mau ngajar, saya ngajar ini tujuannya nanti saya pengen dapat penghargaan, dan saya akan meminta gaji dengan kajian ini. Seperti itu. Nah, itu dianjurkan kamu tidak begitu. Dan tugasnya muallim sejatinya memang seperti itu. Wala syukran, dan juga tidak meminta terima kasih. Kamu ini tidak mau berterima kasih sama saya. Kamu ini sudah diajar sama saya, kok nggak tahu syukur, kau tidak tahu terima kasih kepada saya. Itu tidak boleh. Bal yu'allimu liwajhillahi ta'ala wa talaban littaqarrubi ilaihi. Justru muallim itu mengajarkan santrinya, mengajarkan siswa-siswinya satu ilmu karena semata-mata karena Allah Azza wa Jalla. Kemudian tujuannya adalah dia talaban littaqarrubi ilaihi, bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dari paragraf ini luar biasa, seorang muallim ini tugasnya sangat mulia sekali sebenarnya. Tapi tidak semua muallim mampu menjalaninya, karena ia harus mengikuti Rasulullah. Ia tidak akan meminta gaji, tidak meminta pahala, tidak meminta penghargaan apapun. Bahkan ia tidak akan meminta terima kasih. Justru ia semata-mata mengajarkan santrinya semata-mata karena Allah, dan tujuannya adalah mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kalian besok kalau kalian ditakdirkan ngajar, kalian harus sematkan hal itu pada hati kalian, sehingga kalian itu akan mengajar menikmati, bukan karena tekanan ekonomi, bukan, tapi menikmati karena ketika itu kamu sedang mendekatkan diri kepada Allah. Wala yara li nafsihi minnatan alaihim. Seorang muallim tidak boleh dia melihat anugerah pada dirinya alaihim, bagi mereka, atas mereka. Kalau begitu nanti karena kamu akan sombong, bahwa saya ini adalah anugerah bagi kalian, wong saya ini gurunya kalian kok. Begitu. Wa in kanatil minnatu lazimatan alaihim. Meskipun memang anugerah itu melekat kepada mereka, menetap kepada mereka. Memang realitanya anugerah sosok keberadaan seorang guru, seorang kiai itu memang konkret, memberikan efek positif kepada mereka. Tapi sikap guru tidak boleh dirinya melihat anugerah itu pada dirinya. Meskipun realitanya memang konkret anugerah itu terpancarkan kepada santri-santri beliau. Justru yang dianjurkan bagaimana? Beliau al-fadla lahum. Justru ia harus melihat keutamaan itu justru miliknya santri-santri itu. Kenapa kok jadi miliknya santri-santri itu keutamaannya? Idh hadzabu qulubahum li an tataqarraba ila Allah. Ketika mereka sudah menjernihkan hati mereka agar bertaqarrub kepada Allah Ta'ala, Maha agung Allah, maha tinggi Allah, bizira'atil ulumi fiha, dengan menanamkan ilmu-ilmu pada hatinya. Guru
muallim, ustadz, kiai, itu justru itu akan melihat, ya Allah luar biasa itu santri-santri Sofi, Imam, Fahrul. Mereka sudah bisa membersihkan hati mereka karena mereka mau menanamkan ilmu pada hati mereka. Itu sebuah keutamaan bagi mereka. Nah, seperti itu. Kenapa kok mendapatkan keutamaan? Karena mereka mau berjuang, bersusah payah untuk menanamkan nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai ilmu, nilai-nilai keluhuran pada hati mereka. Kalladzi yu'iruka al-ardha litazra'a fiha. Gambarannya sebagaimana orang yang ia meminjamkan buminya, sepetak tanahnya kepadamu, litazra'a fiha linafsika zira'atan, agar kamu bercocok tanam pada petak tanah tadi untuk dirimu. Ada seseorang yang ia meminjamkan sepetak tanahnya untuk dirimu. Apa tujuannya dia meminjamkan? Agar kamu bisa bercocok tanam dan kamu ngambil manfaat dari tanaman tadi yang kamu tanami tadi. Famanfa'atuka biha tazidu ala manfaati sahibil ardi. Katanya Imam Al-Ghazali, manfaatnya kamu imam sebagai guru, ya tahu, mengalahkan daripada manfaat yang diberikan oleh pemilik tanah. Pemilik tanah itu hanya ngasih manfaat apa? Tanah agar digarap, ditanami, manfaat duniawi. Sementara kalian jadi guru, jadi muallim, jadi ustadz, jadi kiai misalnya, manfaat kamu lebih besar daripada orang yang meminjamkan petak tanah. Seperti itu. Jadi kita ini sebagai santri karena kita semua santri, luar biasa kan para kiai-kiai hebat itu, para ustadz, guru-guru kita itu semuanya hebat. Karena beliau itu telah melaksanakan hal yang besar, yang lebih bernilai daripada orang yang hanya meminjamkan tanahnya agar kita garap untuk bercocok tanam. Kenapa? Kalau bercocok tanam itu makna awalnya itu urusan duniawi, kecuali nanti diniati untuk urusan akhirat. Tapi kalau ilmu kan tujuannya untuk akhirat, menjernihkan hati, bisa bertaqarrub kepada Allah. Seperti itu. Fa kaifa taqalladahu minnatan. Kalau dalam syarahnya itu fa kaifa taqallada bihi minnatan. Bagaimana kamu mengalungkan, bagaimana kamu mengalungi anugerah dengan ta'limmu, wa thawabuka fit ta'lim aktsaru min thawabil muta'allim. Sementara pahala kamu dalam urusan pendidikan itu lebih besar daripada pahalanya santrimu indallahi ta'ala, di sisi Allah Ta'ala. Gak bisa kamu mengatakan ini adalah anugerah, saya ini adalah anugerah untuk kalian misalnya. Tidak bisa saya katakan anugerah. Kenapa? Karena saya lebih banyak mendapatkan pahala dibandingkan santri saya. Begitu. Bahkan katanya Imam Al-Ghazali, walaulal muta'allim manilta hadzal thawab. Andai saja tidak ada santri, maka kamu tidak akan mendapatkan pahala ini. Dan seperti itu. Makanya saya berharap kepada kalian ini, usahakan kalian ini adalah besok-besok ketika kalian ada di satu tempat kegiatan untuk mengajar, yang di situ tujuannya bukan mengharap urusan duniawi. Kenapa? Biar kamu meskipun mati, kamu sebenarnya masih hidup. Kenapa? Ya ilmu yang kamu ajarkan itu, nilai-nilai kebaikan yang kamu tanam itu, yang akan membumi ketika kamu sudah meninggal dunia. Kan seperti itu. Kamu sudah hidup besar pebisnis, imam misalnya, Sofi misalnya, sibuk dengan bisnis saja. Padahal Sofi dengan imam ini punya modal keilmuan yang cukup untuk mengajarkan orang lain ketika itu. Malah kamu meninggalkan ngajar, kerugian ada di kalian. Kamu sebenarnya mati dalam sisi ini. Ketika kamu meninggal, apalagi kamu hidupnya mati. Buktinya apa? Manfaat ilmumu mana? Kamu tidak menerangi orang lain, kan seperti itu.
Makanya meskipun 1-2 tetap istiqomah. Sebisa kamu bisanya ngajar apa? Ngajar baca Al-Quran, ya itu ajarkan. Itu cahaya nanti akan menerangi kalian insya Allah. Fala tatlub al-ajra illa minallahi ta'ala. Kamu jangan meminta pahala, gaji kecuali dari Allah Ta'ala. Kama qala azza wa jalla, wa ya qaumi la as'alukum alaihi mala in ajri illa 'ala Allah. Wahai kaumku, aku tidak meminta kalian alaihi atas penyebaran risalah ini, tidak meminta harta atas penyebaran risalah ini. Upahku, pahalaku, gajiku itu hanya dari Allah Azza wa Jalla. Fa innal mala wa ma fid dunya khadimul badani. Karena sesungguhnya harta dan juga isi dunia ini adalah pelayannya tubuh. Khadimul badan, makanan itu pelayanannya tubuh kita, pelayan tubuh kita. Uang itu pelayan tubuh kita. Kemudian wal badanu markabun nafsi. Sementara tubuh itu adalah tunggangannya diri, tunggangannya jiwa. Berarti badan ini menjadi khadimnya siapa? Menjadi pelayannya siapa? Pelayannya diri atau jiwa. Wal badanu badan markabun nafsi adalah tunggangannya jiwa atau diri. Wa matiyatuha dan sarananya diri. Berarti yang menjadi pelayan ini siapa, Mam? Dah. Badan. Kan seperti itu. Wal mahdumu huwal ilmu. Yang dilayani adalah ilmu. Seperti itu. Paham? Berarti kalau direntet nanti ini pertama langkah paling bawah harta. Harta ini melayani badan. Badan melayani nafsun. Nafsun melayani ilmu. Seperti itu rentetannya jadinya. Kan seperti itu. Kemudian, kok bisa seperti itu? Idbihi syarafan nafsu. Karena dengan ilmu itulah syarafan nafsu, maka jiwa kemudian diri ini menjadi mulia. Faman talabal mala bil ilmi, ay faman talaba bil ilmi al mala kana kama masaha asfala madasihi biwajhi. Barang siapa yang ia mencari harta dengan ilmunya. Kamu punya ilmu, tujuannya kamu gunakan untuk mencari harta, untuk mencari uang. Maka bagaimana? Kana kama masaha asfala madasihi biwajhi liyunadhifahu. Maka orang yang sedemikian ini sama dengan orang yang mengusap bagian bawah sandalnya, diusap dengan wajahnya, agar wajah ini membersihkan bagian bawahnya sandal. Faja'alal makhduma khadimahu wal khadima makhduman. Sekarang ini konsekuensinya bagaimana? Sehingga yang dilayani dijadikan pelayannya, sementara pelayannya dijadikan sosok yang dilayani. Wa dzalika huwal intikasu ala ummir ra'si. Ini adalah jatuh terbalik menurut otak, menurut pikiran kita, nggak nyambung. Kok bisa sekarang pelayan jadi yang dilayani, sementara yang dilayani menjadi pelayan? Kan seperti itu. Masa pelayan ini tugasnya kan melayani juragan. Kok sekarang juragan malah melayani pelayan? Begitu. Luar biasa ini kan. Jadi ilmu ini posisinya agung, dia dilayani sebenarnya. Karena ketentuannya ilmu itu, kita ini harus takluk kepada ilmu, sesuai dengan keputusannya ilmu, sesuai dengan arahannya ilmu. Kan seperti itu.
Kemudian kalau harta ini justru dia adalah pelayan paling bawah, dia termasuk pelayan paling bawah. Kok malah sekarang menjadi juragan utama? Ini kan kebalik. Makanya digambarkan kalau ada orang dia punya ilmu, tujuannya dengan punya ilmu dia pengen mencari harta, maka sebenarnya dia mengusap alas kakinya, alas sepatunya dengan wajahnya. Nah, kan ini kebalik ini kan. Wa mithluhu walladhi yaqumu fil ardil akbar ma'al mujrimina nakisi ru'usihim. Seperti hal yang terjadi, wa mithluhu ini sebagaimana yang diceritakan tadi. Maksudnya yang diceritakan tadi kita melihat bagaimana orang yang mencari ilmu kemudian diberi gambaran oleh Imam Al-Ghazali sama dengan orang yang mengusap alas sepatunya, alas sandalnya dengan wajahnya. Ya, karena orang tadi mencari harta dengan ilmunya, atau dia punya ilmu tujuannya hanya mencari harta. Seperti contoh itu juga walladzi yaqumu fil ardil akbar ma'al mujrimina, seorang laki-laki yang berdiri fil ardil akbar ma'al mujrimina, dalam penampakan yang luar biasa, yang paling besar. Kira-kira kalau penampakan yang paling besar di mana dalam otak kamu? Di mahsyar. Di mana ketika itu orang-orang dikumpulkan, ditampakkan semua. Sesuatu yang tertutup itu nampak semua di padang mahsyar tadi. Yes. Ada orang yang berdiri bersama orang-orang yang melaksanakan kejahatan, para pelaku kejahatan, al-mujrimin. Nakisi ru'usihim 'inda rabbihim. Ia sedang menundukkan kepalanya di hadapan Allah. Wa 'alal jumlati fal fadlu wan minnatu lil muallimi. Secara kesimpulan, anugerah, keutamaan itu adalah miliknya seorang guru. Fanzur kaifa intaha amruddin ila qaumin yaz'amuna anna maqsudahum at-taqarrub ila Allah ta'ala bima hum fihi min ilmi al-fiqh wal kalam wat tadris fihima. Katanya Imam Al-Ghazali, coba lihat bagaimana akhir dari urusan agama yang nyampe kepada kaum yang mereka menduga bahwasannya tujuannya mereka adalah bertaqarrub kepada Allah, bima hum fihi min ilmil fiqh wal kalam wat tadris fihima wa fi ghairihima, dengan ilmu fikih, ilmu kalam yang mereka miliki dan mereka ajarkan, dan juga selain ilmu fikih dan ilmu kalam. Fa innahum yabdhaluna al-mala wal jaha wa yatahammaluna asnafadhalli fi khidmati salatin listitlaqil jirayat. Padahal mereka dalam realitanya itu, mereka itu mengerahkan harta, mengerahkan pangkat, dan mereka itu siap untuk memikul bebannya dari macam-macamnya penghinaan, macam-macamnya celaan dalam mengabdikan diri kepada para sultan. Listitlaqil jirayat, karena tujuannya lancarnya aliran gaji kepada mereka. Walau taraku dzalika laturiku wa lam yukhtalaf ilaihim. Andai saja mereka mau meninggalkan perilaku itu, justru mereka akan ditinggalkan oleh pengikutnya, oleh orang-orang yang mengaguminya. Wa lam yukhtalaf ilaihim, dan mereka tidak akan dikunjungi. Kok bisa kaum-kaum ini kritik Imam Ghazali kepada para fuqaha dan kepada al-mutakallimun yang mereka dekat kepada para pejabat. Gimana mereka itu mengatakan kalau mereka lakukan itu semuanya untuk taqarrub kepada Allah. Nah, kritik kepada para fuqaha ini. Para fuqaha dan para ulama al-mutakallimun. Mereka itu mengatakan kalau mereka yang mereka miliki, yang mereka ajarkan itu loh, semuanya itu untuk mendekatkan diri kepada Allah.
Padahal mereka itu buang-buang harta, bayar sini, mencari pangkat, bahkan mereka itu juga siap dihina dengan menghinakan diri. Itu kan dia berarti memikul bebannya macam-macamnya penghinaan. Kok dikatakan terhina? Lalu dia ulama. Kok malah menjadi penjilat? Kan berarti siap dihina, kan begitu. Yes. Kemudian mereka semuanya datang berbondong-bondong untuk melayani para raja, para sultan. Tujuannya satu, listitlaqil jirayat, untuk lancarnya aliran gaji kepada mereka. Coba andai saja mereka meninggalkan itu, coba apa yang terjadi? Yo, mereka tidak akan punya pengikut dan tidak ada orang yang akan datang kepada mereka. Ngono coba. Thumma yatawaqqa'u al-mu'allimu minal muta'allimi ayyaquma lahu fi kulli naibatin. Kemudian sang mu'allim tadi berasumsi kepada muta'allimnya, ya tak? Tawaqqa' ini menduga terjadi, nah, kan seperti menduga kalau akan terjadi. Berarti apa itu? Berasumsi bisa ya, nah, mengasumsikan kepada muta'allimnya ayyaquma lahu fi kulli naibatin, bahwasannya santrinya itu akan bangkit untuk beliau fi kulli naibatin, dalam setiap peristiwa yang besar. Misalnya sedang ada ujian, ada kejadian yang tidak enak, santrinya nanti akan membela beliau. Nah, itu menurut keyakinan kiai tadi, menurut keyakinan muallim tadi, nanti loh paling murid saya akan membela. Nah, begitu. Wa yansuru waliyahu, dan muridnya juga akan membantu para pendukungnya sang kiai yang model kayak gini. Wa yu'adi adwahu, bahkan sang murid tadi menurut asumsi gurunya juga akan memusuhi orang yang memusuhi gurunya. Wa yantahidu jiharan lahu fi hajatihi, dan juga sang murid tadi akan bangkit secara terang-terangan untuk dirinya fi hajatihi, dalam segala hajatnya. Wa musakharan baina yadayhi, dan punya asumsi kalau santrinya akan ditundukkan di hadapannya fi autarihi, dalam segala hajatnya. Artinya akan selalu dilayani setiap kebutuhannya. Yes. Itu dalam asumsi beliau, kan begitu. Fa in qasura fi haqqihi thara alaihi, kalau ternyata santri tadi ternyata sembrono, salah, tidak sesuai harapan, thara alaihi, maka nanti sang muallim tadi akan bergolak kepada santri tadi. Yo, bisa akan mengecam, bisa akan marah, bisa juga akan mendiskreditkan, mengecilkan, menghinanya. Wasara min a'daihi, bahkan sang santri tadi akan menjadi paling musuhnya dari sekian musuhnya sang guru. Jadi menjadi musuh terberatnya sang guru. Seperti itu. Fa ukhassisu bi alimin yarda li nafsihi bihadil manzilah. Saya akan memandang rendah, katanya Imam Al-Ghazali, pada seorang alim yang ia rela dengan dirinya dengan derajat hina ini. Kalau ada orang alim, kata Imam Al-Ghazali, kok ia rela dengan pekerjaan kotor ini, saya uhassisu, saya akan menilai kalau dia memang orang rendahan. Thumma yafrahu biha, thumma la yastahi min ayyakula ghardi minat tadrish nasrul ilmi taqarruban ilallah ta'ala. Lalu dia justru bahagia dengan apa yang ia lakukan. Jadi muallim itu dengan posisi hina ini, ya tahu, menjadi penjilat ini, dia justru bangga, bahagia, dan dia tidak merasa malu dengan apa yang ia katakan. Apa perkataan dia? Apa yang ia keluarkan? Tujuanku loh ngajar ini sebenarnya cuma menyebarkan ilmu untuk bertakarrub kepada Allah. Mantap kan? Wa nusratu dini, wa nusratun lidini, dan membantu menolong agamanya Allah, bukan karena menjadi penjilat, tapi praktiknya jadi penjilat.
fanzur ilal amarati hatta tara durubal i'tirarat. Coba lihatlah, kata Imam Al-Ghazali, pada petanda-petanda ini, hatta tara durubal i'tirarat, hingga kamu memahami macam-macamnya bujuk rayu dan tipuan. Di sini Imam Al-Ghazali adalah mengkritik kepada para fuqaha. Mereka fuqaha ini orang alim, ulama. Mengkritik kepada mutakallimun di masa beliau. Beliau ini dengan koar-koarnya, beliau mengatakan saya ini ngajar ini adalah nusratun lidinillahi, kemudian nasrul ilmi littaqarrub ilallah. Slogannya itu. Tapi dalam prakteknya mereka itu membayar, mencari pangkat, pakai lobby-lobby. Tujuannya apa? Biar dia itu nanti aliran gaji yang akan nyampe kepada dia itu akan lancar. Dia siap untuk melayani para sultan, siap untuk menjadi penjilatnya para sultan. Dan seperti itu. Uang buktinya loh, kalau mereka meninggalkan, mereka juga akan ditinggalkan. Kenapa? Karena urusannya urusan duniawi. Coba para fuqaha dan mutakallimun itu, coba tinggalkan, jangan lakukan itu. Lah nanti orang-orangnya juga hilang. Nggak ada pendukungnya. Dia banyak pendukungnya, kenapa? Dia pengen menjilat apa yang akan diberikan oleh para raja. Nah, seperti itu. Nggak akan ada orang yang berkunjungan. Nah, seperti itu. Ini kritiknya Imam Al-Ghazali. Kemudian dia juga punya asumsi, coba. Asumsinya apa? Kalau santrinya nanti justru akan ayyakumalang, akan mengabdikan diri. Misalnya dia ngenes, menurut dugaannya santrinya akan menolongnya. Juga dia punya asumsi kalau santrinya akan membantu pengawalnya, pendukungnya. Juga dia punya asumsi kalau santrinya juga akan memusuhi musuhnya. Dia juga punya asumsi kalau santrinya akan bangkit secara konkret, secara terang-terangan untuk membantu kebutuhannya. Dia juga punya asumsi kalau santrinya akan tunduk di hadapannya dalam setiap urusan kebutuhannya, pasti dilayani totalitas. Misalnya santrinya juga salah, misalnya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, ia juga akan menjelek-jelekannya. Dan akan dijadikan santri tadi musuh terbesarnya, musuh yang paling musuh. Nah, seperti itu. Katanya Imam Al-Ghazali, kalau ada orang alim yang sedemikian ini, dia keluar-keluarnya ngomong nasrul ilmi litaqarrubi ilallah, kemudian wa nusratun lidini, tapi sementara perangainya sedemikian, perangainya bagaimana dia menjadi penjilatnya para pejabat, dia sebenarnya mencari gaji dan mencari upah. Seperti itu, maka ukhassisu, saya nilai dia adalah orang rendahan. Ukhassis itu adalah mengurangi nilainya. Berarti Imam Al-Ghazali tidak salut kepada beliau. Justru dikatakan orang alim yang tidak bernilai. Kenapa? Karena alim ini justru kenapa kok dia merelakan dirinya pada derajat yang hina ini? Seperti itu. Dan ironisnya, lebih ngemesnya lagi, kok dia bahagia dengan kondisi sedemikian. Kemudian kok nggak tahu malu dia, kok tidak merasa malu dalam kondisi yang sangat hina ini. Dia sempat koar-koar kalau dirinya itu adalah menyebarkan ilmu, tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan tujuannya adalah untuk nusratun lidini. Makanya kata Imam Al-Ghazali, coba lihat petanda-petanda ini, biar sampean paham bagaimana macam-macamnya bujuk rayu, tipu daya yang terjadi. Ini adalah kritik kepada para muallim, kepada para guru, kepada para ustadz, kepada para kiai. Artinya bagaimana kita ini kalau betul-betul ngajar, itu harus betul-betul karena Allah, bukan karena urusan harta, bukan karena urusan pengen dekat dengan para pejabat, bukan. Seperti itu. Kenapa? Karena ilmu ini adalah pengabdian, harus betul-betul untuk taqarrub ilallah dan kemudian nusratun lidin. Jadi ada sikap-sikap yang harus selalu dipegang oleh seorang guru, seorang kiai, seorang santri.
seorang guru, seorang ustadz, seorang muallim, ada sikap-sikap kita harus memegang dalam kapasitas kita sebagai santri, sebagai murid. Ini beda. Sama dengan orang yang dia bertamu. Kalau orang bertamu, kamu jangan dalilnya jangan salah-salah. Kalau kamu sedang bertamu, maka dalilnya tamu bukan dalilnya tuan rumah kamu pakai. Kalau dalilnya tuan rumah itu juga harus dalilnya tuan rumah. Tuan rumah tidak boleh pakai dalilnya tamu. Dalilnya tamu yang benar gimana? Ad-dhaif itu kal mayyit. Gimana dhaif al-kal mayyit? Tamu itu seperti bangkai. Ya apa kal mayyit? Gak usah kakek pola sama nih bertamu nek omahku. Iku dalil tamu. Jangan dipakai tuan rumah. Lek tuan rumah pakai dalil itu kan nggak mau mengeluarkan apa-apa, meskipun air putih misalnya. Ya tahu? Lek dalilnya tuan rumah, fal yukrim dhaifa, muliakan tamunya, kan begitu. Ini jangan dibalik. Kadang tamunya, hei, kenapa? Fal yukrim dhaifa, muliakan tamumu. Saya ini kan tamu. Salah dalil konfi. Tuan rumah kamu dalili begitu. Nah, ini kan begitu. Mengingat, tidak usah diingat, itu jaga sopan, gitu kan? Pak, kamu dalil yang kamu ingat bukan itu. Atifkan mayit, gak usah kakek pola. Mana lo? Malah pola balik, paham ya? Santri dalilnya santri, ojo ngukumi kiai ini, malah dihukumi kiai ini. Jadi kiai gak boleh begitu. Yo salah, gitu loh. Dalilnya kiai juga tidak boleh pakai dalilnya santrinya, begitu. Harus pakai dalil kemuallimannya, begitu. Sehingga kita ini kalau bisa begitu akhirnya adem. Aku ingin ndak kene kita yo. Jika usah kakek pola lek dikek banyu ya alhamdulillah gak dikek ya apa-apa. Ngono. Ngene lho. Lek dalil tuan rumah ya mosok tak kek banyu to ya apa ifali krim dhaifa, masa saya bisanya memuliakan air saja. Ngono lho. Ojo diwalik kon bertamu sik oleh sak menit. Saya ingat hadis value krim dhaifa. Terus, ya masa kamu tidak menghormati saya? Itu salah. Ya, salah. Kok malah tuan rumah diingatkan dengan dalil itu? Ini, kamu ingatnya itu kalau kamu sedang bertamu, ad-dhaif kal mayyit. Dhaif itu kayak bangkai. Bangkai enggak usah pola, meneng lho. Seperti itu, jangan dibolak-balik. Nanti kamu dalil begitu kan? Ayo, value krim dhaifa. Siap, tapi saya juga ingat hadis katanya tuan rumah. Ingat keterangan gimana? Aktifkan mayit. Kamu kok banyak cangkem kamu ini? Menang kalau kayak batang ini. Mak batang ngerti batang. Menang gak usah owah. Paham ya? Jadi harus sama-sama bisa memposisikan. La yada'a min nushil muta'allimi syai'an wa dhalika bi'ayyamna'ahu min at-tasaddi li rutbatin qabla istihqaqiha wallahu a'lam bis-shawab.